Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayah, teman-teman sekalian, kalau hidup kita mau berhasil, mau sukses, dengan izin Allah kita mau diberikan banyak kebaikan, tolong perbaiki hubungan dalam kehidupan kita. Kepada siapa saja Ustadz? Saya bagi 3 saja. 1, ini yang paling utama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Bapak Ibu, siapa yang ngatur hidup kita? Siapa yang mengatur rezeki kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Kemana tujuan kita? Menuju Allah. Maka Bapak Ibu, kalau hidup kita mau tambah baik, kalau urusan bisnis kita mau tambah lancar, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Ustadz Hilman, dari mana kita mulainya? Sederhana saja, mulai dari hati kita untuk meyakini tentang apa? Tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, iman itu menjadi penting dalam hati ini. Ustadz, apa itu iman? Sering kita bahas di pesantren, mungkin yang pernah belajar. Iman itu kan artinya al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tentang apa Ustadz? Tentang keyakinan kita kepada siapa? Allah. Hati yakin. Tolong catat ini. Ada 3 keyakinan yang harus Bapak Ibu, teman-teman sekalian pahami tentang bagaimana keyakinan hati ini kepada Allah. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang lebih mencintai kita kecuali siapa? Allah. Mohon izin ya. Mungkin di sini ada yang pernah disakiti gitu ya. Mungkin ada teman-teman saya yang ngerasa pernah berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah misalnya ya. Ini misal gitu ya. Kita berharap banyak sama orang itu, tapi kemudian dia pergi ninggalin kita. Manusia berpotensi menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita, betul? Maka bunda, ayah, teman-teman sekalian, kalau ada yang sedang sakit hati, lagi patah hati, lagi terjatuh dalam hidupnya, percayalah, kalaupun itu sulit, maka pastikan kesulitan itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Ustadz? Iya, karena disadari atau tidak, mohon maaf, kadang-kadang kita itu kalau sedang ada masalah, jadi lebih dekat sama Allah. Setuju? Kadang-kadang kita ini kalau sedang diuji, dapat musibah, kadang-kadang itu adalah momentum titik balik untuk kita bisa makin dekat dengan Allah. Sepakat? Jadi, kalaupun ada yang dikasih musibah, dikasih ujian, kalau sudut pandangnya bahwa tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah, maka kita akan yakin, kalaupun itu musibah, maka di situ ada hikmah yang Allah berikan untuk kita. Maka tolong catat yang pertama, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Bapak Ibu, teman-teman, hari ini hadir ke tempat ini karena sayangnya siapa? Rahmatnya siapa? Allah. Karena Allah masih sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Karena di antara ciri jika Allah mencintai hambanya apa? Allah akan mudahkan hambanya untuk mendekat kepadanya, mendekat dengan ilmunya, mendekat dalam kebaikan di dalamnya. Berarti kalau teman-teman mikir gini, Hilman, kenapa ya aku datang ke sini? Kenapa ya aku hadir di sini? Jawabannya karena Allah sayang sama kita. Setuju? Sepakat? Maka yang pertama, yakin di hati, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling mengerti tentang kita kecuali siapa? Ibu bapak, teman-teman sekalian, kita aja nggak tahu hidup kita besok akan jadi apa, betul? Jangankan besok, 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi.
So, terus gimana Ustadz? Belajarlah meyakini tidak ada yang tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Maka sekarang, kalau sedang hadir di tempat ini, prasangka yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah merekam sebenarnya apa yang kita ucapkan dan kita sangkakan. Maka yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang membuat hidup kita terasa berat? Saya ulangi pertanyaannya. Bapak Ibu, tahu nggak apa yang membuat hidup kita terasa berat? Oke, saya jawab ya. Seringkali yang membuat hidup kita terasa berat karena apa? Karena terlalu berharap kepada selain Allah. Setuju? Ibu berharap sama suami, capek apa enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Ya, sakit Ustaz. Contoh ya, ibu misalnya begini, ibu punya masalah sama suami, ibu pengen suami ibu berubah, ibu bilang gini sama suami, ayah teh berubah tuh, mama teh udah nggak kuat sama ayah teh, pengen banget ayah tuh berubah banget. Mohon maaf, semakin ibu bilang gitu, suami ibu berubah atau tidak? Paling gini jawabannya, hidup siapa? Kepala siapa? Badan siapa? Gitu kan? Terus dia jawab gini, masbullah. Apa masbullah itu? Makin berharap ke manusia, makin sakit. Catat ini, saya percaya ada orang yang bisnis, percaya kepada rekan bisnisnya, apa yang terjadi? Ketika dihianati, ketika disakiti, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di sini. Maka tolong catat ini ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya terluka dengan harapanmu sendiri. Status hari Sabtu malam Minggu cocok itu tuh ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya terluka dengan apa? Dengan harapanmu sendiri. Maka sering Ustaz sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Setuju? Betul? Maka kunci pertama tauhid, iman. Yang mengatur hidup kita siapa? Yang mengatur rezeki kita siapa? Berarti mohon maaf ya, yang hari ini lagi pusing urusan rezeki, urusan harta, urusan duit, hei, berhenti mengeluh. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu pundak dan hati kita mampu menerima beban itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul? Maka tugas kita apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ternyata banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi mereka lupa kepada zat yang maha memberi rezeki. Saya ulangi, status hari Senin itu catat tuh. Banyak orang yang sibuk mencari apa? Rezeki, tapi dia lupa kepada yang maha memberi. Betul? Millennials yang masih muda, selama ini kita terlalu mencintai ciptaannya, kita lupa untuk mencintai penciptanya. Ujungnya apa? Sakit. Yang lagi sakit hati, balikin tauhid kita ke Allah. Allah memutuskanmu dengan orang itu karena Allah sedang mencari orang terbaik untuk dirimu. Catat, status hari apa itu? Selasa. Ya. Allah tidak mungkin mematahkan hatimu. Allah tidak mungkin menghancurkanmu kecuali Allah tahu, iya, selama ini engkau terlalu mencintai ciptaannya, tapi engkau lupa kepada yang menciptakannya. Betul? Allah sengaja memutuskanmu, menjauhkanmu, mematahkan hatimu karena Allah sedang siapkan orang lain yang lebih baik untuk dirimu. Kalau kamu maksain sama dia, sakitnya jadi 2 kali.
Lebih baik sakitnya sekarang daripada nanti tambah sakit. Setuju? Yang lagi usaha, yang lagi bisnis, Ustadz, kenapa dia nipu saya? Kenapa dia ngambil usaha saya? Kenapa dia nipu bisnis saya? Shh, Allah buka rekan kerja kita yang nipu itu, agar semakin kita nggak terlalu tenggelam dengan itu semua. Mungkin selama ini hati kita terlalu berharap kepada siapa? Kepada ciptaannya, tapi lupa kepada yang menciptakannya. Ini poinnya. Maka Bapak Ibu, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka yang kedua, bagaimana caranya Ustadz? Setelah hati ini kuat, lisan. Ingat, apapun yang terjadi, itu lisan harus keluar kalimatnya Allah. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat sesuatu yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Ketika berbuat salah, apa kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji, apa kalimatnya? Coba ulangi. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Ketika melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Ketika berjanji, Insya Allah. Lihat Ustadz Hilman, kok ada yang bilang Astagfirullah barusan? Jadi begini, kalau yang keluarnya kalimat Allah, maka mindset kita pasti akan ada kebaikan di dalamnya. Setuju? Bapak Ibu, jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita ini lemah, betul gak sih? La haula wala quwata illa. Jangan mulai hari ini ganti kalimatnya. Alhamdulillah. Punya suami yang soleh, bisnis untung, usaha lancar, punya anak yang soleh, punya suami yang kurang soleh. Tetap kalimatnya apa? Allah. Kalau jadi bahan syukur, Alhamdulillah. Kalau jadi bahan sabar, Innalillah. Betul? Semua pasti ada kebaikan. Maka nanti yang ketiga apa? Asyukru bil amal. Iman itu tunjukkan dengan amal. Gimana? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Saya ulangi. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah. Ustadz, jadi mikirnya gini, kalau kita usaha, mikirnya bukan hanya untung rugi, bukan hanya itu, tapi mikirnya halal nggak ya? Ini haram nggak ya? Terus berkah nggak ya? Jadi bukan lagi ini gede loh gajinya, bukan hanya itu, tapi mikirnya adalah halal nggak ya, berkah nggak ya? Itu yang paling penting, mengantarkan ke surga nggak ya? Ibu lihat misalnya, bapak lihat, ini ada ribanya nggak ya? Ada sesuatu yang buruk nggak ya? Ada sesuatu yang jelek nggak ya? Jadi mikirnya Allah suka nggak ya? Kalau Allah suka, lakuin. Tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak ridho, tinggalkan. Kenapa? Mohon maaf ya, jangan terlalu mengikuti apa yang kita inginkan, tapi ikuti apa yang Allah inginkan. Kalau yang Allah inginkan, pasti itu yang terbaik untuk kita. Setuju? Tapi Ustadz, ini kecil hasilnya, ini nggak profitable Ustadz. Apa bahasanya tuh? Ini nggak menguntungkan Ustadz, ini nggak kelihatan Ustadz. Mikirnya gini, Allah maha kaya, Allah tidak mungkin memiskinkan kita kecuali kita ikuti apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Setuju? Bapak Ibu, tolong saya tanya ini, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Oke, semua sama, betul? Pengen kaya, tenang. Semua pasti jawab, Ustadz, yang paling penting itu ketenangan. Setuju? Yang ngasih tenang itu siapa? Bukan kita loh, tapi Allah. Betul nggak?
Maka ada prinsip begini, tolong catat ini, status hari Rabu ini. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Karena yang senang belum tentu, yang tenang pasti. Betul? Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Yang ngasih tenang itu siapa? Berkah namanya. Jadi berkah itu bukan banyak, tapi berkah itu apa? Ketika kita bisa menikmati apa yang Allah beri untuk semakin dekat dengan Allah, itu berkah. Kalau kita dikasih banyak hal, seakan-akan banyak, tapi jauh dari Allah, namanya bukan nikmat, namanya istidraj. Apa namanya? Ustadz, tapi ini untung, rumah saya besar, mobil saya bagus. Iya, tapi tidak menjadikan kita makin tenang, nggak jadi lebih dekat sama Allah. Namanya bukan nikmat, namanya istidraj. Seakan-akan angkat derajat, padahal menjatuhkan kehidupan kita. Berapa banyak orang yang terlena dengan kehidupan, kemudian dia lupa betul dalam kehidupannya. Setuju? Saya tanya, ibu makan di restoran sama di pinggir jalan enakan yang mana? Mohon izin ya, makan antara yang murah dan mahal enakan mana? Tergantung. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih nikmat makan itu siapa? Allah. Boleh jadi, mohon maaf ya, mungkin yang murah lebih enak, betul? Tapi juga yang mahal bisa lebih enak, betul? Yang ngasih enak siapa? Perhatikan, doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina. Bukan minta Allahumma lazidna, bukan minta Allahumma kathirna, bukan, tapi barik lana, ya Allah berkahi kami. Dimanapun makannya nggak penting, yang penting Allah berikan keberkahannya. Setuju? Sama kayak gini deh, ibu makan dengan apapun kan enak, asal dengan suami ibu makannya, betul? Nggak penting makannya apa, yang penting makannya bersama kamu yang aku cintai. Status hari apa itu? Itu hidup. Maka catat ini ya sayang, bunda, ayah, teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Mulai hari ini, next stepnya kita mikirnya gini, Allah suka nggak ya? Allah ridho nggak ya? Allah kira-kira membolehkan saya untuk ambil ini enggak ya? Kalau itu yang dihadirkan, insya Allah hidup kita akan tambah bahagia. Setuju? Ya, terutama yang wajib-wajib sholat dijaga nih. Adik-adikku sayang, Ahilman berpesan sekali ya, jika hidupmu ingin tambah baik, jaga sholat. Karena sholat itu tiangnya agama kita. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak salatnya, maka rusak agamanya. Dan kalau bisa, yang wajib ada berapa? 5. Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus kalau mau lebih sempurna tambahin yang sunnah. Kalau Ahilman berpesan, jaga 3 sholat sunnah. 1 sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam ya. Karena orang yang ahli tahajud itu Allah angkat kemuliaan dalam hidupnya. Ini nyata. Ini nyata. Karena Allah itu di setiap sepertiga malam Allah turun ke muka bumi. Kemudian Allah mencari di antara hambanya mana yang tahajud. Mana yang tahajud, Allah nyari. Jika ada di antara mereka yang sedang punya dosa, mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jika ada di antara mereka yang sedang sulit, menengadahkan telapak tangan, ya Allah, mudahkan urusan saya, maka Allah akan bantu urusan kita. Bahkan di surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Ayat berapa? 79. Lihat kalimatnya. Wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu sebagian malam bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu. Lihat, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Teman-teman sayang yang milenial ini, mau mulia dalam hidup, tahajud. Mau sukses, tahajud. Mau berhasil, tahajud. Mau mudah urusan, tahajud. Maka nanti lanjutkan, jangan tinggalkan kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Dunia. Ternyata ada cara, ada jalan. Dunia kita bisa kita dapatkan. Bahkan lebih baik jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholat sunnahnya aja dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuh berjamaahnya? Dunia, akhirat beserta isinya. Maka nanti yang ketiga, sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Bapak Ibu, hidup cukup itu enak atau tidak? Kadang-kadang kita nggak usah minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, betul? Minta yang cukup aja. Pas mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Ganti kendaraan, nikmat hidup cukup itu, betul? Yang nyukupin kita siapa? Kadang-kadang, punten, yang bikin hidup kita capek bukan keadaannya, tapi hati kita yang tidak pernah merasa cukup. Setuju? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Ujungnya apa? Kalau gengsi, sekarang ada penyakit namanya SMS. Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Namanya apa? Bahasa Arabnya hasad. Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Bunda, ayah, teman-teman, catat ini. Jangan membandingkan hidup kita dengan siapa? Orang lain. Karena masing-masing orang pasti beda dan tidak sama. Setuju? Ibaratnya, jangan mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul? Kaki kita 38, pakai yang 42, apa yang terjadi? Longgar, ya? Kita 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit, betul? Terus gimana Ustadz? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka nanti yang kedua, kalau sama Allah sudah baik, sudah benar, yang kedua sama manusia. Siapa diantaranya? Satu, orang tua kita. Teman-teman millennials yang ahilman cintai karena Allah. Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah muliakan dan bahagiakan kehidupan. Saya percaya apa yang hari ini kita dapatkan adalah doa dari orang tua kita. Maka catat ini, teman-teman saya, adik-adik saya, kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau bahagia, bahagiakan orang tuamu. Kalau Anda mau hebat, hebatkan orang tuamu. Demi Allah, tidak akan pernah habis seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun.
Jika hari ini ada yang sedang terpuruk, sedang terjatuh, sedang down, sedang hancur, sedang rusak, coba dicek, mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Karena disitulah titik kebaikan yang bisa kita hadirkan. Satu kali ada seorang pemuda yang kata Nabi, roghima anfu, roghima anfu, roghima anfu, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan dia celaka menyesal? Jawabannya, celaka menyesal. Dia masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa berbuat baik kepada orang tua. Maka hari ini, adik-adikku sayang, adik-adik milenial, jika masih punya orang tua, hormati mereka, muliakan mereka. Ibu, ayah, keduanya sama. Walaupun dalam hadis ibu 3 tingkat derajatnya memang disebutkan. Kenapa Ustadz? Iya, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Dan yang kelima air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Ibu, ini ibu-ibu kita. Tapi ingat, ada sosok manusia yang banting tulang untuk kita. Dia capek, tapi dia nggak pernah bilang capek. Dia lelah, tapi dia nggak pernah bilang lelah. Dia sakit, tapi dia nggak pernah bilang sakit. Dia adalah orang yang paling banting tulang untuk kita, bertanggung jawab untuk kita. Ibu mencintai kita mungkin terlihat, tapi sosok manusia ini mencintai kita tidak terlihat. Siapa dia? Ayah. Saya ngalamin sekarang jadi ayah. Ayah capek? Enggak. Ayah sakit? Enggak. Ayah lelah? Enggak. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Maka duhai para anak, adik-adikku sayang, millennials, growth class hari ini, hormati orang tua kita. Karena ketika engkau menghormati orang tuamu, izin Allah, Allah muliakan kehidupanmu itu. Maka nanti kalau orang tua udah selesai, baru ke samping, perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Catat ya, kalau bisa, ini kalau bisa, mohon izin, tinggalkan apa yang Allah nggak suka. Jangan pacaran ya. Ahilman doakan yang pacaran putus hari ini. Ya. AA, kenapa? Iya. Teman-teman laki-laki terutama ya, yang laki-laki, antum naikin kelas dulu, banyak belajar dulu, tenang aja. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Iya. Antum naikin kelasnya, naikin belajarnya, kembangin usahanya, insya Allah. Ingat ya, cinta selalu tahu di mana tempat berakhirnya. Enggak apa-apa. Mungkin kita, Ustadz, kok teman saya udah kesini ya, teman saya pada kesini ya, kok aku gini-gini aja. Shh, tenang. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Jangan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Sibukkan diri kita memperbaiki dengan Allah, dengan orang tua, baru nih usaha kita jalankan. Ayo ketemu orang, jalin bisnis relasi, insya Allah. Dan yang paling menguatkan semuanya adalah doa. Apa? Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Terus berbuat baik. Kenapa Ustadz? Iya, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah tanamlah kebaikan dari mulai sekarang. Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi keren, jadi nggak penting saat kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Setuju? Setuju? Ahilman, gimana kalau kebaikan kita nggak dihargai oleh manusia? Shh. Jangan khawatir kalau kebaikan kita nggak dihargai manusia. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul?
Kita tidak akan mungkin bisa membuat orang suka sama kita, betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Setuju? Coba tolong jawab. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Pujian atau cacian? Cacian. Ibu siap dibully tiap hari? Pujian dan cacian, mana yang lebih penting? Mohon maaf ya, dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat. Status hari apa ini? Jumat ya. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Sabtu itu. Kenapa Ustadz? Karena semua orang pasti ngelihat kita beda-beda kok. Betul nggak? Kita semua orang memuliakan kita. Mohon maaf, belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Lebih baik sibuklah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Sepakat? Maka ingat, hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Wih keren, wih keren. Ini mohon maaf ya, biasanya anak muda hari ini haus dengan pujian, betul nggak? Teman-teman sayang, nggak apa-apa. Orang nyepelein kita, kamu mah, nggak apa-apa. Tahu nggak? Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan sesuatu, kemudian dia menyesal pernah menghina kita. Teman-teman sayang, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita direndahkan, dicaci maki, tenang aja. Kenapa? Di saat itulah saat engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Status hari Minggu ini. Kadang-kadang kita tuh butuh dibanting, butuh nggak enak, butuh sakit. Betul apa betul? Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mau nelan, mau minum, pahit pahit nggak enak. Shh, tunggulah, Allah akan berikan rasa manis ketika engkau sembuh dari penyakit itu. Betul? Hinaan, cacian, semuanya udah biasa aja. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti posisi kita di depan dia, menunjukkan kalau kualitas kita lebih keren dibanding dia. Betul? Terus gimana? Kita nggak bisa dengerin semua orang, betul nggak? It's alive. Akan ada yang berbusa, namanya deterjen. Ada yang komen, namanya netizen ya. Catat status hari apa itu? Senin, iya. Terus gimana? Slow aja, keles. Hati-hati ya, jangan punya penyakit hari ini anak muda, namanya insecure. Apa? Apa itu insecure? Ngerasa diri tuh kecil. Shh. Kita itu bisa lahir ke muka bumi saja karena kita ini manusia yang dipilih oleh Allah. Setuju? Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Status hari Selasa itu tuh ya. Dan yang kedua apa? Jangan overthinking. Apa itu overthinking? Jangan banyak pikiran, jangan banyak keinginan. Dipikirin. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Mikir we terus. Jalan dong. Gak boleh jadi anak muda yang mager, harus jadi anak muda yang baper. Betul? Apa itu baper? Bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Tapi kan Ustad, aku mah udah terlahir miskin, aku mah orang kampung, orang tua aku susah. Shh. Kita nggak bisa milih lahir di mana. Kita nggak bisa milih lahir dari orang tua siapa, betul? Tapi kita bisa milih kehidupan kita mau seperti apa. Ahilman dulu pernah mikir juga sama. Aku orang kampung, orang tuaku miskin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Oke, orang tuaku sulit. Oke, aku orang kampung. Tapi hidupku nggak boleh begini. Aku harus berubah. Gimana caranya? Satu saat orang tuaku diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, jangan insecure, jangan over sok. Mulai hari ini perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Jadi orang baik dalam hidup. Give the best, keep the best, be the best. Sisanya kita serahkan kepada siapa? Allah. Ingat ya, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa?
terserah, menyerah, berserah. Ulangi, ada apa? Terserah, menyerah. Apa bedanya? Beda. Kalau terserah tidak ada tujuan. Tidak ada. Udah Ustadz, hidup aku mah let it flow aja. Itu kayak bener, padahal salah. Kita nggak boleh hidup, udah pokoknya mah gimana angin yang berhembus aja. Nggak boleh. Kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Buat dari sekarang. Ustadz, usia 30 pengen gini, 25 pengen begini. Bikin. Hati-hati. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan adalah katakan yang baik-baik. Yang kedua, ya, ada menyerah. Kalau menyerah apa? Menyerah itu nggak ada usaha. Saya tuh paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Gemes banget. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi mereka yang berusaha. Betul? Makanya yang akhwat, terutama yang perempuan, berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari laki-laki yang malas. Laki-laki itu kemuliaannya ada pada gerakannya. Kalau cuma diem, Ustadz, aku menunggu takdir aja. Kan kata Ahilman juga, rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Iya, tapi kalau kamu diem gak bisa itu. Harus jalan. Maka nanti ada yang ketiga, namanya apa? Berserah. Apa? Kalau berserah apa? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi, pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Jangan terserah, jangan menyerah, harusnya apa? Berserah. Perbaiki hubungan kita dalam kehidupan dengan Allah, dengan orang tua, dengan setiap orang di antara kita, terutama laki-laki ya. Anda jangan menyakiti hati perempuan ya. Halo, perempuan itu paling suka 3an. Apa bu? 3an. An pertama pujian, an kedua perhatian, an ketiga transferan ya. Yang paling penting. Anda juga sama, yang akhwat ya, laki-laki itu suka dimuliakan. Maka hormati dia, cari laki-laki yang punya potensi rizki yang baik. Bukan yang punya rizki, tapi yang punya potensi. Sabar, jujur, tanggung jawab, setia. Itu laki-laki yang baik. Maka insya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah muliakan kehidupan kita semua. Saya mau tanya, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Mau hidup kita berubah? Mau jadi lebih baik? Mau tambah bahagia? Mau tambah berkah? Mudah-mudahan Allah perkenankan semua kebaikan untuk kita semua.